Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adha al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat. Nikmat yang dengannya kita selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendukung kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Coba perhatikan, kita masuk ke dalam bab baru, ya subhanallah, bab yang dibahas, dan ini bab sangat erat kaitannya sama perkara sebelum masuk bulan Ramadan. Bicara masalah apa? Bahayanya kemaksiatan. Kenapa kaitannya erat dengan bulan Ramadan? Karena orang yang bermaksiat, yang masih banyak menumpuk dosa, ketika mereka masuk dalam perkara ibadah, mereka akan terhalang jauh. Paham ya? Mereka akan susah untuk bisa ikhlas dan khusyuk. Karena penghalang apa? Adalah dosa. Semua perkara kita penghalangnya dosa. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Jadi Allah mengancam barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Aku akan buat hidupnya di dunia dalam kondisi sempit. Maka orang-orang yang ahli maksiyah, mereka yang belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya dalam seperkara salah satu persiapan bulan Ramadan adalah memperbanyak taubat. Ya. Karena orang yang memperbanyak taubat, mereka yang mempersiapkan dirinya untuk mudah bertemu dalam perkara ibadah dan menikmatinya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala maka hendak kata kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, maka hendaklah semua itu mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu jauh lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Coba dibuka dalam tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan haraj. Tahu haraj? Haraj itu pemasukan pajak, bukan pajak sebenarnya. Jadi orang-orang yang apa? Kalau diistilahkan pajak nggak tepat sebenarnya. Jadi orang-orang yang negara-negara yang nggak mau masuk Islam, ya mereka kan memberikan apa? Jizyah, upeti, sah. Maka kemudian ya perkara haraj tadi, ya itu dihitung sama Umar bin Khattab, sapi-sapi ternak itu, hewan ternak, ternyata lebih dari yang dibayangkan. Maka kata Umar bin Khattab, alhamdulillah. Kata budaknya Maula mengatakan apa? Hada bifadlillahi wallahi hada bifadlillahi wa birahmatihi. Kata Umar bin Khattab mengatakan, engkau berdusta. Bukan itu yang Allah maksud. Kenapa? Karena Allah mengakhiri ayat ini dengan mengatakan khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Yang dimaksud dengan keutamaan dan rahmat Allah bukan perkara dunia, tapi ibadah, perkara akhirat. Ketika kita menemui ibadah dengan bahagia, itu yang seharusnya, bukan dapat fulus kemudian senang. Karena masalah dunia adalah ujian. Sedangkan keutamaan yang Allah berikan ketika Allah memberikan hambanya petunjuk dalam perkara negeri akhirat dan dunianya sebagai pendukung ketaatan, bukan tujuan utama. Makanya sering kadang-kadang seorang tak salah tangkap.
Giliran pas kena dunia senang, tapi pas kena akhirat lemes. Paham ya? Kebalik. Makanya, ya, apa perkataan Nabi Sulaiman ketika mendapati hada min fadli Rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini keutamaan dari Allah. Lihat bagaimana kemudian ketika Allah berikan anugerah perkara dunia, ini keutamaan dari Allah kepadaku untuk mengujiku. Makanya judulnya apa? Ujian. Ya, tapi dalam perkara ibadah harusnya kita senang. Makanya sikap seorang muslim ketika mendapati Ramadan, selain mereka bergembira, yaitu apa? Untuk mendapatkan rahmat dan keutamaan yang Allah berikan. Rasa gembira itu yang biasa dirinya, dan juga banyak bertobat. Makanya di sini, ya, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ya, bab tentang masalah dararud dzunub, bahayanya dosa fi qalb, di dalam hati seseorang. Qad dararis sumum fil abdan, seperti bahayanya racun kepada tubuh. Ya, jadi dosa itu kayak racun ke tubuh seseorang. Kalau racunnya banyak, badannya rusak. Sama. Kalau dosanya banyak, hatinya rusak. Ini bahayanya. Nanti kita akan bicara bagaimana kemudian perkara dosa itu mengerikan pelan-pelan. Ya. Racun itu bekerja pelan-pelan kan. Ya. Apa kemudian ada racun yang kuat luar biasa, tapi juga proses kan? Benar nggak? Sama. Dosa itu ngeracuni hati kita, proses luar biasa. Ada yang cepat karena dosanya gede. Ya. Ada yang pelan tapi nggak terasa kita, sedikit dosa-dosa kecil. Ya, makanya dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman mengatakan tidak disebut dosa kecil ma'al israr, bersamaan dengan istiqomah. Kalau dosanya kecil tapi istiqomah sama aja, bukan dosa kecil namanya, dosa besar. Ya. Kemudian dikatakan di sini dararud dzunub fil qalb qadararis sumum fil abdan. Fanarji ila ma kunna fihi min dzikrid dawa idda. Kita kembali kepada yang kita pernah bahas dalam perkara menyebutkan obat penyakit. Alladzi in istamarra afsadad dunyal abd wa akhiratah. Kalau ya penyakit ini ya dilakukan terus-menerus ya, maka akan merusak dunia hambanya dan akhiratnya. Artinya dosa itu kalau dilakukan secara istiqomah, hidupnya hancur, dunia kena, akhirat kena. Jelas ya? Kemudian fama yambaghi ayyu'lam, ya, maka hendaklah seseorang untuk mengetahui anna dzunub wal ma'asi tadurru, bahwa sesungguhnya dosa-dosa dan kemaksiatan ini dapat membahayakan. Wala budda anna dararaha fil qalb qad darar as-sumumi fil abdan, ya, dan harus pasti terjadi bahwa bahayanya di dalam hati seperti bahayanya racun ketika terjadi pada badan. Ala ikhtilafi darajatiha fid darar, dan berbeda-beda kondisinya dalam membahayakannya. Karena dosa macam-macam kan. Ya. Racun juga macam-macam. Ada yang kuat, ada yang ringan. Dosa juga sama, ada yang kuat, ada yang ringan. Semakin kuat dosanya, semakin kuat juga bahayanya. Ya. Kemudian wahal fid dunya wal akhirah, ya, apakah di dunia dan akhirat syarrun wa dawa illa sababuhu dzunub wal ma'asi. Di dunia dan di akhirat ada keburukan, wada, dan juga penyakit. Keburukan dan penyakit, semua penyebabnya adalah satu, yaitu dosa dan kemaksiatan. Jadi masalah kita semua, Ibnu Qayyim menjelaskan, semua masalah keburukan hidup kita itu asalnya satu. Ini masalahnya. Jadi kalau kita tanya, Ustaz, saya punya masalah ini, saya punya masalah itu, jawabannya satu, dosa, selesai. Ini jelas. Ya. Kemudian faman ladzi akhrajal abawain minal jannah. Nanti saya akan contohkan perkara ini. Ya.
Coba perhatikan baik-baik ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahaya perkara ini ya. Ini dinukil oleh Ibnu Qayyim tentang masalah yang mengeluarkan kedua orang tua kita. Siapa? Adam dan Hawa dari surga. Apa yang mengeluarkannya? Yaitu dari Darul Laddah. Tahu Darul Laddah? Darul Laddah itu negeri yang penuh dengan kelezatan. Ya. Kemudian wan naim, penuh dengan kenikmatan. Wal bahjah, kemuliaan, kemewahan, ya. Kemudian juga wasurur, kebahagiaan. Berubah total kepada negeri yang penuh dengan rasa sakit. Dunia ini penuh cobaan kan? Seenak-enaknya dunia bisa berubah jadi nggak enak gak? Dalam sesaat bisa. Paham ya? Tapi ada di surga jadi nggak enak. Nggak enak. Ya. Kemudian juga ya. Kemudian juga wal ahzan, lihat, dan rasa sedih. Ya. Kemudian wa masaib, dan banyak kesusahan rintangan. Jadi subhanallah, Allah jadikan ya, seseorang di dunia ini memang benar-benar tempatnya cobaan dan tidak enak. Supaya apa? Mereka bersemangat menuju kepada janji Allah. Itu tujuannya. Ya, kembali lagi kepada, kalau kita bilang kampung halaman, karena asalnya Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan dunia ini seperti seseorang yang bernaung di bawah pohon ketika dia sedang perjalanan. Ya. Kalau di bawah pohon bernaung, kira-kira seseorang kemudian mendapatkan cobaan sesaat di situ. Contoh, ya, kena semut rangrang, digigit, panik nggak? Hah? Dia baik? Sudah, tidak apa-apa. Yang penting habis ini nyampi. Kita nih lagi mudik di kereta sempit-sempitan, sedangkan sebentar lagi nyampe tujuan. Bingung nggak? Karena bukan tujuan kita, tempat kita di situ. Hanya sesaat. Dan Allah menggambarkan dunia ini seperti kondisi itu, supaya kita sadar bahwa carilah keutamaan negeri akhirat itu dengan mencari ridha Allah dalam menjalankan dunia ini. Dan jadikan dunia ini tempat yang sementara, bukan tujuan utama. Ya. Coba perhatikan baik-baik. Sebelum saya bahas masalah kemaksiatan, perhatikan nanti. Bagaimana iblis bisa menurunkan Nabi Adam, ya, menghancurkan Nabi Adam sampai keluar dari surga. Ya. Lihat ayat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawaswasa lahum asyaitan liyubdiya lahum ma wuriya anhuma min sawatihima. Ya. Ya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawaswasa lahum asyaitan. Tahu pengertian waswas? Memberikan keraguan. Maka panah setan pertama kali, godaan setan pertama kali terletak di sini. Yaitu diberikan rasa ragu. Cara setan goda kita, kalau nggak bisa belok kiri, belok kanan. Pakai apa? Belok kanannya dihiasi. Ini benar sudah, Allah Maha tahu. Padahal maksiat. Padahal yang dilakukan belok kanannya sesuatu yang nggak benar. Paham ya? Tapi setan meyakinkan kita kalau belok kanannya itu benar. Itu belok kanan sebenarnya, padahal masih belok kiri. Ya. Makanya amalan-amalan yang paling dicintai setan adalah amalan yang apa? Tidak ada tuntunannya. Dan setan menghiasi itu seakan-akan amalan soleh. Kalau diajak kepada kemaksiatan, jelas dia yakin ini salah. Tapi tidak dengan amalan-amalan
yang seakan-akan benar. Makanya caranya sama. Ya. Liyubdiyalahuma ma wuri'anhuma min sawatihima. Ini keburukannya, ini efek dari kemaksiatan. Ngerinya yaitu apa? Untuk menampakkan aurat yang selama ini tertutup. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan pakaian Nabi Adam dan Hawa dengan pakaian yang bagus. Kemudian kemaksiatan itu seperti menelanjangi satu-satu. Ketika Adam dan Hawa memakan buah dari pohon tadi, itu pakaiannya satu-satu lepas. Artinya kalau kita maksiat, kayak kehormatan kita dilepasin satu-satu. Jadi terhina. Maka efek kemaksiatan menghinakan pelakunya. Nanti kita akan lihat juga rentetan satu-satu efek kemaksiatan. Makanya Allah sampai mengatakan liyubdiyalahuma ma wuri'anhuma min sawatihima, menampakkan auratnya, ditelanjangi. Ya. Maka di sini mulai was-wasnya apa? Mulai setan mengatakan seakan-akan belok kanan, padahal masih belok kiri, dengan mengatakan waqala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malaikain atau takuna minal khalidin. Jadi istilah khuldi ini yang ngasih nama syaitan. Engkau tahu nggak kenapa kok nggak boleh makan buah itu? Karena kalau nanti makan bakal jadi malaikat atau kekal. Berarti kalau nggak makan mati. Jelas kan? Ini caranya. Seakan-akan tetap makan itu boleh. Ya. Kalau sudah makan bakal jadi malaikat. Nih, lihat bagaimana caranya seakan-akan belok kanan padahal masih belok kiri. Padahal Allah memerintahkan satu, jangan deketi, selesai. Tapi mulai syaitan memberikan alasan-alasan seakan-akan membenarkan sesuatu yang disebut dengan was-was. Jelas? Makanya coba perhatikan selanjutnya. Di dalam tafsir Tabari dikatakan, Ibnu Abbas mengatakan syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Kenapa? Karena di saat itu timbul rasa dengki dalam hati syaitan. Lalu syaitan berupaya melancarkan makar dan tipuan serta bisikannya. Tujuannya untuk mencabut nikmat dan pakaian yang indah-indah dari keduanya. Berarti kemaksiatan menghilangkan kenikmatan. Ini efek yang mengerikan ya, ikhwah, dari kemaksiatan. Saya kupas satu-satu nih bagaimana kemudian melancarkan syaitan dalam menggoda manusia. Di sini semua disebutkan. Ya. Ketika syaitan berkata perkara ini, ya, maka Ibnu Katsir mengatakan agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau kekal dalam surga. Seandainya kamu berdua mau memakannya, niscaya kamu memperoleh hal tersebut. Makanya seakan-akan kayak belok kanan, seakan-akan kalau makan tetap taat, padahal maksiat. Banyak nggak perkara ini? Contoh, ya, ketika kita sedang sholat ada teman, silaturahim itu kan bagus. Nanti kalau sholatnya ditunda, Allah kan maha tahu. Ya. Padahal dalam kita bergaul kalau ada panggilan Allah, siapa yang diduluin? Panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mulai syaitan memasukkan nggak pikiran kita nih? Udah, nanti kalau temanmu marah gimana? Nanti urusan saudaramu putus gimana? Ya salam. Ini teman bukan saudara ya, wah. Nah, diputar balik, maka syaitan lihat bagaimana caranya. Berusaha seakan belok kanan tapi masih kiri. Ya. Padahal, ya, pengertian takunu ini bentuk lain dari firman Allah Subhanahu wa taala. Yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah menerangkan hukum ini pada kalian supaya kalian tidak tersesat. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala jelas memperingati enggak kepada Nabi Adam sebelumnya? Memperingati bahwa setan musuhnya. Sudah ngasih tahu, tapi namanya setan
ya seakan-akan diapain pun ya ikhwah, teman kita kalau sudah sesat, ya nyesatin kita juga enggak, nyesatin dengan iming-iming yang sama, karena dia sebenarnya setan juga. Jadi nipunya, ya ngiming-imingnya sama juga, persis kayak setan. Nanti kita lihat, ya. Nah, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pakaian yang dimaksud di sini adalah terutama pakaian berbicara masalah pakaian ketakwaan. Pakaian yang dimaksud yang dihancurkan oleh syaitan adalah pakaian ketakwaan, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang setelahnya, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walizil wa libasut taqwa dzalika khair. Ini dalam surat Al-A'raf masih. Ya. Masih rentetan dalam kisahnya syaitan dengan Nabi Adam. Setelahnya Allah SWT memperingatkan kepada kita, Allah telah menurunkan pakaian untuk kalian yang menutup apa? Untuk menutup aurat, dan pakaian yang indah dengan untuk perhiasan, dan pakaian yang terbaik adalah ketakwaan. Dan ini yang dimaksud. Berarti kemaksiatan menghancurkan pakaian ketakwaan. Makanya kemudian Allah SWT mengatakan apa? Allah mengatakan, ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya ia dan pengikutnya melihat engkau dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ya. Dan kemudian inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladina la yu'minun, dan Allah menjadikan syaitan sebagai pemimpin atau pelindung bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya, was-was ini tadi mengarahkan kita kepada pengikut syaitan. Kemudian yang berikutnya, coba perhatikan baik-baik. Kalau sudah was-wasnya orang masih ragu, syaitan melancarkan penyakit yang kedua, yaitu menggunakan sumpah. Tahu sumpah? Makanya teman kita, kalau kita mulai nggak percaya, dia mengatakan apa? Wallahi ana. Ya enggak? Kalau kita mulai nggak percaya, dia nyumpah nggak? Malah nyumpah. Karena syaitan juga sama. Allah mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Di ayat yang 21 dalam surat Al-A'raf disebutkan, dan syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya penasihat kalian. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Iblis bersumpah kepada Nabi Adam dan Hawa dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Coba perhatikan di sini. Sumpah yang paling mengerikan dan penuh dengan kedustaan, naudzubillahi min dzalik. Dan yang orang sering tertipu yaitu sumpah ini. Menyebut nama Allah. Sampai-sampai ya ada kalanya seorang mukmin, Ibnu Katsir mengatakan seorang mukmin tertipu karena nama Allah disebutkan. Oh, jujur berarti. Padahal banyak orang berlindung di balik itu dengan kebohongannya. Ya. Bahkan Al-Imam Qatadah mengatakan iblis bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ya. Dengan mengatakan sesungguhnya saya diciptakan sebelum kamu berdua. Dia mengatakan wallahi, kemudian saya diciptakan sebelum engkau berdua. Ya. Kemudian saya lebih mengetahui daripada engkau berdua. Artinya apa? Saya masuk surga duluan. Saya lebih kenal di dalam daripada engkau. Penduduk baru. Istilahnya seperti itu. Paham ya? Bagaimana caranya melancarkan sumpah itu? Ya. Kemudian apa? Maka ikuti saya, niscaya saya memberikanmu petunjuk. Ini yang disebut dengan tafsiran wa qasamahuma inni lakum laminan nasihin. Subhanallah, naudzubillahi min dzalik. Ya. Maka seorang ahli ilmu mengatakan barang siapa yang menipu kita dengan menyebut nama Allah, maka kita akan terperdaya olehnya. Betul enggak? Jual nama Allah. Makanya lihat sekarang, banyak orang sekarang dikit-dikit wallahi, dikit-dikit wallahi. Ini penyakit yang mengerikan, halaf. Orang yang suka bersumpah, padahal konsekuensinya besar.
Karena syaitan sebelumnya melakukan perkara itu untuk menipu Nabi Adam dan Hawa. Sampai kemudian Nabi Adam mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dia. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah segala sesuatu yang aku anugerahkan dan aku perbolehkan untukmu dari buah-buahan surga tidak cukup sehingga engkau berani memakan apa yang aku haramkan kepadamu? Apa jawab Nabi Adam? Nabi Adam mengatakan tidak. Ya Allah, tetapi demi keagamanku, saya tidak menduga bahwa ada seseorang yang berani bersumpah dengan menyebut nama engkau secara dusta. Ya, maka Nabi Adam tertipu gara-gara sumpah itu. Di riwayat yang lain disebutkan bagaimana aku tidak tertipu, sedangkan dia bersumpah atas namamu. Habis gitu ya ikhwah, kalau sudah ya tertipu dengan ini, maka syaitan kemudian sudah mulai percaya, syaitan kemudian menunjuki perkara yang ketiga. Yang ketiga, fadallahuma, tahu istilah dallahuma bi ghurur? Tahu nggak? Baik. Dallahuma bi ghurur itu artinya memberikan rayuan fata morgana atau tipu daya. Kalau sudah nyumpah, percaya nanti bakal ini, nanti dapat ini, artinya janji palsu. Dan ini yang terjadi. Akhirnya ketipu. Inilah 3 panah setan. Yang pertama apa? Was, memasukkan keraguan. Kedua, bersumpah atas nama Allah. Yang ketiga, memberikan iming-iming palsu. Makanya Allah sebutkan dengan ghurur. Istilah ghurur itu kayak kita di padang pasir ngelihat ada air dideketin, tidak ada. Itu namanya ghurur. Ya. Maka kemudian Allah mengatakan falamma daqasyajarah. Ketika mereka daqa itu artinya apa? Mencicipi. Kalau istilah dalam bahasa Arab, daqa yaduqu. Duq itu apa? Nyicip. Rasa sedikit, mulai merasakan sedikit demi sedikit, nggak langsung banyak. Ya, falamma daqasyajarah badat lahuma sawatuhuma, efek dari kemaksiatan. Lihat, ketika mulai mencicipi, telah tampak oleh mereka auratnya. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah. Kalau sudah pakaian keindahannya tadi lepas, terutama pakaian apa? Ketakwaan lepas, maka Allah ganti dari daun-daunan dari surga. Bagus tak orang pakai daun? Orang kita bilang pakai daun apa? Primitif, betul nggak? Orang yang pakaiannya dari daun-daunan, kita bukan lihat pakaian keindahan, tapi pakaian kehinaan ya ikhwan. Inilah efek kemaksiatan. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa aqul lahuma inna syaitan lahuma aduwwun mubin. Bukankah aku telah mengatakan melarang kepada untuk mendekati pohon, dan aku telah mengatakan kepada keduanya bahwa sesungguhnya syaitan merupakan musuh kalian yang nyata. Berarti apa? Sebelumnya sudah dikasih tahu, tapi tipu dayanya luar biasa. Gencarnya luar biasa ya Allah. Dari semua ini ada penjelasan. Lalu siapa yang bisa selamat dari penyesatan iblis? Siapa yang bisa selamat dari mudah terjerembab dalam perkara dosa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya di dalam surat Shad
ayat 82 sampai 85. Ketika iblis mengatakan qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Iblis menjawab dengan mengatakan demi kemuliaanmu, kekuasaan, ya, maka aku akan menyesatkan mereka semua. Tapi siapa yang tidak kena? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Itu yang Allah ridho. Mereka yang melakukannya karena Allah, hanya karena Allah. Ya. Kemudian qala fal haqqu wal haqqu aqulu la'amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Kemudian Allah SWT bersumpah, ya, maka yang benar sumpah adalah sumpahku, dan benarlah itulah yang kukatakan, sesungguhnya pasti aku akan memenuhi jahanam dengan darimu dan dari orang-orang yang mengikutimu semuanya. Ketika iblis bersumpah untuk menyesatkan, maka Allah juga bersumpah yang tersesat dimasukin sekalian, sa iblisnya. Jelas ya ikhwah. Kemudian juga Allah juga mengatakan di sini, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya para hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka. Artinya iblis tidak punya wewenang kepada hamba Allah. Siapa yang dimaksud hamba Allah? Mereka yang ikhlas tadi. Illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang sesat, yang mengikuti iblis, baru Allah berlepas dari mereka. Jelas? Sisanya, kalau mereka enggak tersesat, mereka tidak mengikuti syaitan, mereka ikhlas, mereka mengikuti Allah, maka Allah jadi pelindung mereka. Jelas? Nah, kemudian bicara pengertian mukhlis atau mukhlasin atau mukhlisin, mukhlasin atau mukhlisin. Di sini orang-orang yang ikhlas memurnikan ketaatan dan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau pengertiannya adalah mukhlisin, jelas? Kalau sebaliknya, kalau bacanya mukhlasin adalah mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai orang-orang yang ikhlas mentauhidkan Allah. Jadi dua bahasa ini saling melengkapi. Ada yang baca mukhlisin, ada yang baca mukhlasin. Ada dua riwayat. Ya. Kalau yang baca mukhlisin, ya, mereka yang memurnikan ketaatan dan tauhid kepada Allah. Tapi kalau yang membaca mukhlasin adalah orang-orang yang Allah jadikan ikhlas. Yang satu mereka berusaha untuk taat kepada Allah SWT dengan bertauhid, yang satu Allah kasih anugerah setelah taat dikasih. Ya, setelah berusaha ikhlas diberikan keikhlasan. Jelas? Jadi dua bacaan ini saling melengkapi dalam perkara, ya, yaitu selamat dari kemaksiatan. Sekarang ya ikhwah, saya ingin menyebutkan efek maksiat satu-satu. Perhatikan baik-baik. Ya, inti dari kemaksiatan terjadinya musibah dan kerusakan karena kesalahan diri kita masing-masing. Dan Allah mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 30. Ketika Allah mengatakan apa? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Di sini dikatakan innal ma'asi laha atharuha sayyi. Sesungguhnya kemaksiatan itu memiliki efek yang buruk luar biasa. Dari mulai tuzulin ni'am an fard wal mujtama. Di antaranya adalah menghilangkan kenikmatan dari perorangan atau masyarakat secara umum. Efek dari kemaksiatan. Makanya di sini kita akan menyebutkan satu-satu. Yang pertama, di antara efek kemaksiatan adalah menyebabkan Allah murka pada pelakunya. Murka. Sekecil apapun maksiat, maka itu menyebabkan pelakunya dimurkai. Contoh, lihat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW
bersabda, la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih atas nama selain Allah. Kemudian la'anallah man awa muhditsan. Allah melaknat orang-orang yang melindungi orang yang berbuat dosa atau melindungi. Kadang-kadang alasannya apa? Solidaritas, pertemanan, kemudian orang yang berbuat dosa dilindungi sama dia. Terjadi nggak nih? Banyak. Ya. Maka orang yang melindungi orang yang berbuat dosa dan tidak memberikan peringatan kepada dirinya, maka dia terkena laknat. Dia nggak berbuat tapi ngelindungi, sama aja bohong. Ya. Kemudian juga la'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat yang melaknat kedua orang tuanya. Ya ikhwah, tahu yang dimaksud melaknat kedua orang tuanya? Nah, Rasulullah menjelaskan yang dimaksud adalah ketika seseorang menghina orang tua orang lain, maka orang lain tersebut menghina orang tuanya. Itu disebut dengan yang dimaksud apa? Menghina orang tuanya sendiri. Jelas? Kemudian juga la'anallah man ghayyal manar. Allah melaknat orang yang memindah patok tanah. Ya. Di sini dikatakan la'anallah as-sariq. Allah melaknat pencuri. Yasriqu baydatan fatuqta yadah. Nyuri satu telur. Satu telur harganya berapa? Bisa nggak kita beli? Hah? Kadang-kadang kalau kita ke penjual nggak bisa makan, saya minta satu telur, dikasih nggak? Satu telur kasih. Satu telur dipotong tangannya, tetap judulnya nyuri, dilaknat. Tetap sama aja, sekecil apapun nyuri tetap dilaknat. Kemudian yasriqul habl, nyuri tali, tahu tali? Hah? Tali itu kadang-kadang tali, ya. Kalau kita minta orang dikasih tali, ya, dibuang-buang, betul nggak? Tapi kalau judulnya nyuri, hatta tali tetap nyuri. Kelananat, tenang. Ini efek maksiat. Jangan lihat kecilnya, tapi kepada siapa kita bermaksiat. Ya. Kemudian bicara khamr, la'anallah al-khamr. Allah melaknat khamrnya. Wa syaribuha, yang minum, wa saqiuha, yang nuang, wa ba'iuha, yang jual, wa mubta'aha, ya. Kemudian pembelinya, wa asiruha, yang meres, wa mu'tasiruha. Kemudian orang yang mengambil persannya, wa hamiluha, yang bawa, wa mahmulatun ilaih, yang dibawakan kepadanya. Semua kena laknat. Ini contoh-contoh kemaksiatan. Makanya ada sebuah syair yang luar biasa dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, dikatakan ta'sil ilah wa anta taz'amu hubba. Berapa banyak engkau bermaksiat kepada Allah dan engkau ngaku-ngaku cinta kepada Allah. Orang yang bermaksiat kalau cinta nggak semua cinta, padahal maksiat. Ya. Kemudian dikatakan hada wa rabbi fil qiyasi syani. Demi Allah, dalam sebuah kias ini ada perkara yang jelek, ada yang buruk. Kenapa? Laukana hubbuka sadikan la ta'tahu. Kalau cintamu benar, jujur, ya, asli, maka engkau pasti mentaatinya. Karena innal muhibba liman yuhibbu muti. Karena orang yang cinta kepada yang dicintai pasti taat. Betul enggak? Kalau kita ngaku cinta sama Allah, kita kadang-kadang gini, cinta sama istri, cinta luar biasa. Istri ngomong tolongin dong, oh langsung. Tapi kenapa kita ngaku cinta sama Allah, tapi kita nggak mau taat sama Allah? Subhanallah. Ini dikatakan di dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam. Yang kedua, kemaksiatan itu menjadikan pelakunya terhina. Tadi kan saya ngomong, ya, menghinakan pelakunya. Sebagaimana Nabi Adam terhinakan dan diturunkan ke bumi dengan penuh kehinaan karena maksiat. Dan setan menjadi dapat predikat terkutuk karena maksiat. Jelas? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan man kana yuridu dunya wal izzata man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan maka milik Allah semua kemuliaan. Di dalam tafsir disebutkan, ya, fayudlubuha bil ta'ah. Maka kemuliaan itu kita bisa menggapainya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'in la yajiduha illa fil ta'ah. Fa'innahu, karena sesungguhnya
kemuliaan tidak akan pernah didapatkan kecuali dalam ketaatan, satu-satunya jalan. Maka berarti kemaksiatan menjadikan pelakunya terhina. Makanya salah satu doa salaf yang diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab Ad-Dawa. Ya, disebutkan apa? Doanya, Allahumma a'izzani bi ta'atika wa la tudhillani bil ma'asi. Bima'siyatika. Ya Allah, muliakan aku dengan ketaatan kepadamu dan jangan kau hinakan aku dengan kemaksiatan kepadamu. Ya, ini doanya orang-orang yang terdahulu. Ketika mereka menginginkan kemuliaan, maka mereka berdoa minta supaya diberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, ikhwah? Dan hati-hati, maksiat itu kayak candu. Maksiat kayak candu. Apa buktinya? Di sana disebutkan di dalam kitabnya Ibnul Muflih Al-Hambali Adabus Syar'iyyah. Dikatakan apa? Ra'aitud dunub tumitul qalb. Aku melihat dosa itu bisa mematikan hati. Wa qad yurithud dul idmanuha, dan bisa mewarisi kehinaan bagi orang yang idmanuha, atau idman, kecanduan. Ya. Kemudian wa tarkud dunub hayatul qalb, meninggalkan dosa menjadikan hati itu hidup. Wa khairun li nafsika isyanuha, tapi sayang dirimu lebih senang memilih untuk bermaksiat. Kita sudah dikasih tahu maksiat itu tidak enak, maksiat itu merusak. Kalau ditanya benar, tapi tetap. Makanya sampai dikatakan perkara ini. Hati-hati, maksiat itu menjadikan seseorang kecanduan. Masallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ketiga adalah seseorang yang bermaksiat menjadikan ilmunya lupa. Makanya kalau ditanya, Ustaz, kenapa saya dalam masjid takut dengerin pengajian, keluar hilang rasa takut. Di masjid paham, begitu keluar lupa. Ini penyebabnya. Ini jelas. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan dalam asarnya, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, dikatakan apa? Inilah ahsibu anna rajulal yansal ilma qad alima bidan bin ya'malu. Aku yakin bahwa seseorang itu lupa dengan ilmu yang dia pelajari karena dosa yang dia lakukan. Jadi efek dosa menjadikan pelakunya apa? Lupa sama ilmu yang dituntutnya. Saat itu setelah belajar maksiat hancur. Dan juga dikatakan, ya, Al-Imam Abu Hanifah, idza ashkalat alaihi al-mas'alah, ya, kalau kemudian ada masalah yang tidak terpecahkan, Imam Abu Hanifah ini mikir nih, ya, nulis sesuatu hukum tiba-tiba nggak terpecahkan, kepalanya buntu. Paham ya? Apa yang terjadi? Dia mengatakan mahada illa dan bin ahdathu. Ini semua karena dosa yang aku lakukan. Maka Imam Abu Hanifah solusinya, makanya kalau pikiran kita buntu, solusinya ini. Kana yastaghfir, dia istighfar. Habis istighfar, wa rubbama qama wa shalla, setelah itu berdiri sholat. Tobat. Ya. Setelah tobat, fatan kashifalahul masalah, pikirannya jadi jernih lagi. Masalahnya terpecahkan. Maka kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan rajautu an tiba alayya, aku berharap Allah mengampuni dosaku. Jadi kalau pikiran kita buntu dan stres karena dosa, maka sekarang kita bisa menyelesaikan dengan apa? Istighfar, kemudian sholat dan meminta ampun kepada Allah SWT. Maka Allah akan memberikan kita solusi setelahnya. Ini cara, karena sesungguhnya ilmu itu hilang gara-gara itu. Kenapa? Karena ilmu syar'i, ilmu agama kita bicara. Kita nggak bicara ilmu dunia, ilmu agama. Kenapa? Innallaha alqa ala qalbika nuran fala tudfi'uhu bidulmatil ma'siyah. Disebutkan oleh Imam Nawawi bahwa Malik Ibn Anas, ya, mengatakan kepada Imam Syafi'i bahwa sesungguhnya Allah memberikan kepada hatimu cahaya. Jangan pernah engkau padamkan cahaya hatimu, yaitu ilmu, dengan gelapnya kemaksiatan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang perkara-perkara ini semuanya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ketika kita ingin menggapai bulan Ramadan ini, kita Allah menjauhkan kita dari kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk untuk selalu istiqomah dalam ketaatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni seluruh dosa kita, serta mudah-mudahan Allah menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.